Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlulatan min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Abi Amir Mahmud, yang kami hormati orang tua kami Bapak Johari dan Ibu Rahimah beserta keluarga, adik-adik sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umumnya kita selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para santri dan santriawan Al-Madani yang kami cintai, untuk malam hari ini kita membahas kitab Akhlaqul Banin. Mudah-mudahan di lain waktu lagi nanti kita lanjut kembali kitab Safinahnya. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan ya, apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abi Amir Mahmud. Mudah-mudahan dapat kita mengerti. Jika memang nanti kurang paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Abi Amir Mahmud kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ila arwahi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in. Al-Mu'allif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadiina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Sohibul Hajat Bapak Ustadz Nur Sobari beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batin, panjang umurnya, berkah dalam hidupnya, manfaat ilmunya, dan qabul hajat dan doanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh santriawan wa santriawati fi hadzal majlis, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji manfaat, berkah fid dini wa dunya wal akhirah, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam agama dan dakwah. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja mengingat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladu al-waqihu. Ada semua? Ada? Yang ketiga ya. Al-waladul waqihu. Al-waladu seorang anak. Al-waladu seorang anak. Al-waqihu, ini al-waqihu kalau dalam kamus itu berandalan namanya. Tapi jangan diartiin berandalan, tapi nakal. Ya. Nakal. Al-waladu seorang anak, al-waqihu yang nakal. Al-waladu seorang anak. Al-waladu seorang anak, al-waqihu yang nakal. La yata'adabu. La yata'adabu yang tidak beradab. La yata'adabu yang tidak beradab. Atau orang kampung bilang gak punya sopan santun, boleh diartiin. Ma'a beserta. Ma'a beserta. Walidayhi kedua orang tuanya. Walidayhi kedua orang tuanya. Wa asatizatihi dan guru-gurunya. Wa asatizatihi dan guru-gurunya. Wa asatizatihi dan guru-gurunya. Wala yahtarimu dan tidak memuliakan. Wala yahtarimu dan tidak memuliakan. Wala yahtarimu dan tidak memuliakan man seseorang. Man seseorang. Man seseorang. Huwa dia anak lelaki. Huwa dia anak lelaki. Akbaru yang lebih besar. Akbaru yang lebih besar. Minhu darinya. Minhu darinya. Minhu darinya. Wala yarhamu dan tidak menyayangi. Wala
yarhamu dan tidak menyayangi, wala yarhamu dan tidak menyayangi man seseorang huwa dia anak lelaki, huwa dia anak lelaki, asgharu yang lebih kecil, asgharu yang lebih kecil, asgharu yang lebih kecil, minhu darinya, minhu darinya, wayakzibu dan berbohong, wayakzibu dan berbohong, wayakzibu dan berbohong, iza takallama apabila berbicara, iza takallama apabila berbicara, iza takallama apabila berbicara, wayarfa'u dan mengangkat, wayarfa'u dan mengangkat, wayarfa'u dan mengangkat, sautahu suaranya, sautahu suaranya, iza dohika apabila tertawa, iza dohika apabila tertawa, iza dohika apabila tertawa, wa yuhibbu dan suka, wa yuhibbu dan suka, wa yuhibbu dan suka, asyatma memaki, asyatma memaki, asyatma memaki, tahu memaki, memaki ngejek, cuman bahasa syatma itu nanti bahasa itu luas, syatma memaki, wal kalama dan berbicara, wal kalama dan berbicara, wal kalama dan berbicara, al qabiha yang jelek, al qabiha yang jelek atau buruk, wal mukhosomata dan suka bertengkar, dan suka bertengkar atau berkelahi, wal mukhosomata dan suka bertengkar atau berkelahi, wayastahzi'u dan mengejek, wayastahzi'u dan mengejek, wayastahzi'u dan mengejek, bighairihi dengan temannya, bighairihi dengan temannya, wayatakabaru dan sombong, wayatakabaru dan sombong, wayatakabaru
atasnya, alaihi atasnya, atas temannya boleh. Wala yastahi dan tidak malu, wala yastahi dan tidak malu, wala yastahi dan tidak malu. Ayyamala jika melakukan, ayyamala jika melakukan, ayyamala jika melakukan kobihan perbuatan jelek, kobihan perbuatan jelek atau perbuatan buruk. Wala yasma'u dan tidak mendengar, wala yasma'u dan tidak mau mendengar, wala yasma'u dan tidak mau mendengar an-nasihata nasihat, an-nasihata nasihat. Udah ya ke situ ya? Hah? Udah ya? Nah, baik. Ini panjang lumayan ya. Dah. Sekarang kita masuk ke judul yang nomor keberapa? Nomor 3. Judul yang ketiga, al-waladul waqihu, anak yang nakal. Asal katanya berandalan, kalau berandalan itu nakal. Ya. Mudah-mudahan santri dan santriwati di sini nggak ada yang nakal ya. Nah, nanti apa saja yang nakal-nakalnya tuh disebutkan ntar. Siapa sih seorang anak yang nakal, baik laki ataupun perempuan? La yata'adabu ma'a walidayhi wa asatizatihi, yang tidak beradab atau yang gak punya sopan santun kepada kedua orang tuanya dan kepada gurunya. Yang pertama kali itu dicantumkan oleh Ki Musannif atau pengarang kitab ini, anak yang nakal yang gak punya sopan santun kepada bapak emaknya dan gurunya. Ya. Jadi kalau udah anak gak menghormati bapak emaknya, ya, anak kalau nggak menghormati guru-gurunya, maka disebut tidak punya sopan santun. Ya, tadi kita mau ngaji kemarin pamit nggak sama bapak emak? Pamit cium tangan nggak? Cium tangan. Ya, cium tangannya masih begini ya. Ya, kalau bisa cium tangannya dibolak-balik. Cium tangan sama bapak sama ibu begitu, bisa nggak? Bisa nggak? Harus bisa, ya. Harus bisa tuh, cium tangannya begitu, ya. Tuh bolak balik tuh, ya. Abi tangan bapak bau jengkol, cium baik, ya. Tuh jangan cium tangan tiba nunduk doang, jangan. Senyum tangan mah kecolok nih, kukunya panjang banget, cium guys, orang salah nyium. Ya. Nyiumnya ini punggung tangan. Ya, jangan jari-jari. Ya, nah sekarang nih anak yang buat cium tangan sama orang tuanya udah mulai hilang. Hilangnya kenapa? Karena ngikutin contohnya siapa? TV. Contohnya siapa? Sohibnya sendiri, temannya sendiri. Dijadiin contoh. Ya, jadi kalau kita mau cium tangan lebih bagus, ya, Abi diajarin sama guru juga begitu. Abi, tuh, ya begitu cium tangannya, bisa nggak? Anak laki bisa nggak cium tangan kita sama bapak emak? Harus bisa. Perempuan bisa nggak?
harus bisa. Ntar udah perempuan ngambek atau cium tangan mamanya, ya jangan. Ya biasa perempuan yang paling berani emak, ya neng beli capek lagi malu mak, ya beli capek tangannya pedes, ya neng ngepel neng enggak mak enggak bisa dari salon, ya. Bukan salon orang, salon anjing dimasukin, ya. Nah, jadi kalau sama orang tua begitu, ya hormatin orang tua. Ini Abi mau cerita, Abi buka dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Satu waktu ra'aitu lailatul asra, Nabi melihat waktu malam perjalanan Isra wal Mi'raj, ada manusia lagi digantung di tiang neraka. Itu manusia lagi digantung di tiang neraka. Sehingga Nabi bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka ya Jibril lagi digantung di tiang neraka, dipanggang bahasa kita. Kata Jibril, alladzina yastamuna aba'ahum wa ummahatahum fid dunya. Itu mereka ya Muhammad, kata Jibril, mereka waktu di dunianya sama orang tua suka ngebentak-bentak. Alhamdulillah. Ya. Jadi mereka waktu di dunianya tuh babak maknya, emak babanya habis dibentak-bentak sama dia. Bayangin ya? Ya, itu ntar anak yang itu digantung di tiang neraka tuh dipanggang. Bayangin, dipanggang panas apa kagak? Kita jangankan neraka, injak puntung rokok kita lompat. Rese nih orang yang merokok nih, sampai lompat tuh. Ya, lupa lagi rokok keangkat semua. Ya, yang begitu ntar ngebentak, masya Allah, ngebentak bapak emak tuh. Mak, minta tolong boleh mak ambilin air, songong penerus, mak jangan songong ya, terbalik, mak dibentak. Auzubillah, min, jangan disuruh ngebentak mak. Ya, jangan ya, bagi bapak dibentak udah tua, udah kretot, udah apa namanya, udah doyong pakai tongkat dibentak hati-hati tuh. Mau kemana sih bang? Warung lagi gua dibentak, langsung jatuh babanya tuh. Jangan ya, Insya Allah. Tuh, itu yang begitu tadi panggang di neraka. Itu kata Nabi begitu. Ya, jadi pergi cium tangan, pulang juga cium. Harus begitu bisa nggak? Bisa ya. Cium tangan. Ya emaknya habis nyamper tangan cium aja. Potrasi embat aja udah. Wasa tizatihi dan guru-gurunya. Ya, jadi orang kalau ngaji hormat sama guru. Ya, jangan guru dikelepakin deh palanya. Usah jawabon. Nauzubillah min dzalik. Nah, tolong pindahin motor Ustaz ya. Oh, dibawa kabur jalan-jalan, kau tak enggak. Suruh pindahin motor ke depan, dibawa kabur jalan-jalan sama pacarnya. Oleh jauh banget. Pindahin pagi, pulang-pulang malam. Ustaz udah disitu tungguin, baik. Ya berkat dilalerin. Nasi basi ya Allah. Ya, jangan. Ya, jadi sama guru hormat. Ya, cium tangan yang betul sama guru, jangan tiba mulut doang. Ya, Abi punya majlis. Kalau ada murid yang cium tangan begitu sama Abi coba dong, Abi jitak palanya. Ya, Abi toyok, yang betul cium tangannya sama guru. Ya, nggak boleh. Ya, guru hormat. Ntar sama Pak Ustadz, baik cium tangan yang betul. Ya, cium tangan gitu. Ya, guru hormat. Ya, kenapa? Sebab guru itu derajatnya kedua setelah orang. Kalau orang tua nurunin dari langit ke bumi, kalau guru naikin dari bumi ke langit, itu bedanya. Ya, kalau orang tua ngebrojolin, merocotin anak ke alam dunia, ke bumi, tapi guru naikin dari bumi ke langit, artinya menjadi manusia yang mulia. Abi bisa begini, emang dari mana?
Pertama orang tua, kedua guru, ngaji sono lompat mari, lompat sono mondok sini, mondok sono. Ya. Berkah dari guru tuh. Ya. Nah, ini kita nggak tahu, bisa jadi ntar di ustazah, jadi ustazah nih. Ya kan, kita nggak tahu. Itu siapa yang mencoklat namanya? Siapa namanya? Anggi. Bisa jadi ustazah, kita nggak tahu. Amin. Ya kan, gantiin Mama Dede. Ya Mama Dadah dengan ceramah. Kita nggak tahu kan, rezeki Allah. Ya, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur. Minimal ya, akbar jadi RT kan gitu. Ya, kita ini rezeki. Ya, makanya hormat orang tua sama guru penting. Ini yang pertama dicantumkan oleh Ki Musonib. Anak yang tidak punya adab kepada orang tua dan gurunya gak bakal pernah merasakan bau dan masuk surga. Nah, dibuka dalam kitab yang lain. Kitab Tangkihul Qaul. Bab fi fadilati birril walidain. Bab menghormati orang tua. Kata Nabi apa? Siapa seorang anak yang nenteng makanan ke dalam rumahnya, di mana di dalam rumah tersebut ada bapak dan emaknya, lalu emak babanya nggak diajak makan, maka anak tersebut nggak pernah merasakan manisnya, nggak pernah merasakan enaknya surga. Bayangin, ya di perempuan nenteng burger, emaknya nanya apa tuh, nggak mau tahu baik, walakan dia lagi makan perauk, masya Allah wangi daging, neng diem mak, galak banget, kalau lagi makan suruh diem. Ya, biasanya kalau perempuan seblak biasanya. Nanti seblak atuh ada babanya ngeliatin baik. Makan apa neng? Makan seblak mak. Jangan minta ya mak terhabis. Ya, mak babanya ngiler setetes ya Allah enak buat rasanya ya. Enak banget mak pokoknya. Mama jangan mama mencret makan gini. Aduh ya Allah. Ya, bagi dikit mah nih di sesendok, enakan mah, waduh, masya Allah neng pedesnya kayak omongan tetangga, masya Allah. Dah, ya, itu begitu kata Nabi. Bahkan man asbaha rodiyani, barang siapa yang di pagi hari mendapatkan ridho kedua orang tuanya, maka Allah akan masukkan anak tersebut ke dalam surga. Tapi sebaliknya waman amsa sahitoni, barang siapa yang di sore harinya dia mendapat murka kedua orang tuanya, maka dia dimasukkan oleh Allah ke neraka. Bicara orang tua, ya, ini orang tua jasanya tinggi, orang tua mulia, ya, walaupun pekerjaan orang tua dianggap rendah, ya. Ya, nah ini jadi penghormatan. Wala yahtarimu man huwa akbar minhu wala yarham man huwa asgharu minhu. Anak yang nakal itu yang tidak menghormati orang yang lebih besar. Ya. Jadi kalau anak yang nakal nggak pernah menghormati orang yang lebih gede, ya. Manggil nama yang gampang dah, abang sama adik. Kadang-kadang adik manggil kakaknya pakai nama. Ya, katakan nama emponya si Yati katakan. Ya, ada yang manggil Yati itu kurang sopan kata Nabi. Jadi panggil empok Yati, teteh Yati, mbak Yati, panggil. Ya, panggil. Wala yarham man huwa asghar minhu, dan anak yang nakal itu nggak bakal menyayangi yang lebih kecil. Makanya ada kalimat pembulian itu ya begitu. Antar sekolah, kelas 1 dibully dengan kelas 2 dibully dengan kelas 3. Bahkan kemarin belum lama anak sekolah baru ujian dibully sama kakak kelas yang meninggal dunia. Tuh. Ya. Jadi inilah yang Nabi ajarkan, sangat mulia. Lebih besar hormatin, kecil sayangin. Tuh. Ya, kan begini enak nih. Yang gede-gede di belakang, yang kecil di depan. Sama, yang kecil di depan, yang gede di belakang. Kenapa? Karena kalau yang gede di belakang, yang gede di depan, yang kecil di belakang, yang belakang agak kelihatan. Tuh.
mantap intip. Abi ngomong apaan sih ya? Mantap intip. Orang yang udah di depan, badan gede-gede bener lagi kayak ketuaan. Ya. Ini penghormatan ini penting. Ya, penghormatan kakak dengan adik, adik dengan yang lebih tua, yang kecil kepada yang tua. Itu ajaran dari Nabi. Ya, ini makanya yang punya adik harus disayangi. Ya, jangan jagain adik habis, harus dicubitin baik. Ada dipocelin baik kayak kue bolu. Nakal. Jangan, ya. Punya adik jagain. Ya, ini gendong. Gara-gara encek, aku cek habis kepala di bawah. Ya, ini penting ya, ajaran Nabi sangat mulia. Ya, makanya akhlak dil banin ini bagaimana mencetak apa yang Nabi ajarkan akhlaknya. Ya. Wa ya'zi'u iza takallama, anak yang nakal itu kalau ngomong itu bohong. Ya. Anak yang nakal itu kalau udah ngomong pasti ada bohongnya. Kalau nggak bohong sehari sakit gitu. Ya. Kalau ngomong pasti bohong. Itu dari mana? Anak jalan-jalan dari Eropa. Udah tengik loh di Eropa. Bogor aja keder. Eropa. Orangnya anak nakal namanya juga. Tuh, ya. Ente baju bagus, ente mahal, ente jangan dah nggak sanggup beli ente. Ini baju mahal. Di Indonesia cuma ada 2 di antara ada yang punya. Itu baju ngutang. Alhamdulillah. Ya. Wih keren juga ente, gigi dipagerin. Pakai kawat lagi, kawat mahal. Ente mah nggak sanggup. 1 gigi kawatnya 10 juta. Kalau ada 32 gigi tinggal hitung aja udah 320 juta buat gigi doang. Padahal kawat jemuran tetangga diambil itu. Ya. Yang laki juga jangan ya. Mau kemana Tom? Mau ke rumah temen mah nggak taunya nongkrong sampai pagi. Jangan. Ini sekarang ini pergaulan anak muda ini masya Allah. Nanti bisa dilihat. Abi sedih sebenarnya. Abi asal berangkat ngaji tengah malam belah sini blok sini nongkrong, belah sono nongkrong, belah mari nongkrong. Ada beberapa blok yang dimana pasti kalau nongkrong ada cewek yang 1 atau 2 cewek. Ya, yang pakaiannya segini, ini segini, bayangin. Ya, segini pakaiannya. Ya, ini masya Allah kan. Ya jadi jangan bohong kalau sama siapapun, jangan bagi orang tua sama guru jangan. Ya, bagi sama sahabat jangan bohong. Sebab kenapa? Kalau bohong perkara yang dibenci sama Allah. Wa yarfa'u sautahu iza dohika, kalau ketawa itu tinggi ketawanya. Ngangkat suara tinggi, kayaknya kalau ketawa kagak ngangkat kagak enak tuh. Kadang ketawa apa lak-lakan kelihatan itu. Mik juga masuk 5 mah itu. Ya itu perempuan tuh udah tawa, kadang pemegang tiang itu. Rasa kalau nggak ketawa begitu kagak enak rasanya. Sampai pegang perut, itu ketawa itu sampai 3 jam mangap banget. Kalau perempuan, kalau Nabi itu kalau ketawa beliau senyum, nggak ketawa beliau. Senyum Nabi mah. Karena ngeliat sahabat. Ketika ada punya sahabat yang lucu, Nabi senyum. Tapi kalau kita kan bukan Nabi, iya, tapi minimal kita jaga. Perempuan kalau ketawa ditutup, begitu tuh. Pas dibuka kadang berkumis. Ya. Makanya ada kalimat perempuan pakai cadar. Tuh, bukan acar, acar. Asal mama sate temennya. Ya. Pakai cadar perempuan tuh. Boleh dalam Islam. Quran yang nyuruh. Asal nggak pakai cadar nggak apa-apa. Ya. Kalau ada yang mau pakai cadar boleh silakan tutup tuh. Yang ada di atas itu di bawah mata.
pakai cadar mata ketutup belakang kelihatan jalan segini pakai cadar. Orang-orang Arab itu semua pakai cadar. Orang-orang Arab ada sebagian yang nggak pakai cadar. Ya, perempuan boleh pakai cadar nggak apa-apa, silakan. Ya, kadang baju panjang kayak Batman. Oh, gamis panjang pakai cadar, putih semua baju jalan tengah malam sendirian di kebun. Wah, jangankan orang yang rondak maling aja kabur itu. Disangkanya apa? Begitu. Ya, jadi anak muda nggak ada yang berani deketin. Itu siapa tuh? Cewek. Wah, nggak kelihatan, nggak nyentuh tanah kakinya. Orang pakai sandal. Ya. Tapi kalau begini udah bagus, tapi begini udah cakep. Ya. Jadi tutup, ya, ditutup jilbab dengan berbagai macam modelnya. Ya, dengan yang kurungan jadi, ya segala macam lah modelnya, tapi kurang paham. Cuma terkadang macam-macam sekarang. Ya, perempuan pakai jilbab macam-macam. Ada model pocong tinggi banget. Asal difoto letak pala yang copot. Ada yang begitu. Ya. Ada yang jilbab sakaratul maut diikat di leher. Makan susah, minum susah itu. Ya, macam-macam. Anak laki juga begitu. Ya, kadang kalau Abi dulu aja waktu jadi santri dulu begini. Ada yang pakai peci begini. Santri dulu zaman santri. Ada ya? Ada. Ini lah waktu ngaji begini. Sama guru begini di peci ya. Petak lah kan copot kemarin. Sama guru dulu. Jangan lebih mondok dulu. Ya. Ya namanya kita zaman santri begitu. Sampai diajarin sama guru. Nah, kalau pakai peci begini, jangan dibalik begini. Jangan. Ini orang kalah main gaplek namanya. Ya. Ini sampai sama guru itu Abi terapihin. Nanti pakai kain begini. Pakai kain. Abi zaman mondok diajarin sama teman Abi dari Bengkulu dulu. Ya, Abi punya teman dari Bengkulu. Abi diajarin sama dia cara pakai kain. Dulu Abi pakai kain, masya Allah, lipat sini, lipat sono, lipat sini, gede ini kayak lontong. Sini. Kata dia, lu jangan begitu pakai kainnya. Sini aneh ajarin. Diajarin sama dia, lipat sini, lipat sini. Ya rapih ya. Nah itu, apa kain aja Abi minta diajarin. Zaman mondok loh. Ya, makanya kalau punya sekarang pakai kain kedodoran, jangan aneh. Ada yang salah berarti. Tuh, ya. Pakai kain aja Abi diajarin. Ya saking apa? Saking pengen bisa dan benar menjadi muslim dan muslimah waktu Abi mondok. Ya, nah ini penting. Ya buat laki juga, ya pakai baju koko, jangan dicoret-coret baju koko dulu yang rombengin. Kan metal gitu. Ya, baju koko dipilok, lulus katanya. Jangan. Ya, nah ini apa namanya? Ketawa seperti ini Nabi Masya Allah ya. Wa yuhibbus syatma nauzubillah. Kalau bocah nakal, bocah berandal itu suka memaki. Nauzubillah, suka memaki. Ya. Ada orang Masya Allah orang jelek banget. Udah jelek dikata itu. Jangan ya. Ya. Jadi senang memaki. Ada orang cepol dihina, ada orang kurus dihina. Ada sampai orang korengan dihina itu. Ente badan penuh paku, Masya Allah. Bangun rumah gak usah beli paku, ente dicopotin. Jangan ya, jangan memaki. Ya. Ada bocah giginya panjang dipanggil poneng. Aduh ya Allah, jangan. Ya. Jadi kalau bocah nakal suka menghina aja udah pokoknya. Ya, jangan. Ya. Bocah hitam Masya Allah, bocah keling banget. Jangan, ya, nggak boleh memaki. Karena kita ini ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Abi ciptaan siapa? Santriawati ciptaan siapa? Santriawan ciptaan siapa? Ciptaan kita dari apa? Dari apa ciptaan kita? Dari tanah. Sama-sama tanah, jangan memaki. Apa yang kita mati sama-sama tanah kok. Tanah warnanya apa? Coklat. Kalau ada yang putih bonus namanya.
Yang hitam apa yang hitam? Yang hitam ya lumpur betul. Anak siapa sih lemes banget itu? Ya, yang gampang, ganteng, cantik, relatif. Tuh, benar? Ganteng, cantik, kalau jelek mutlak udah begitu aja. Ya, nah. Wal kalam al qabiha, kalau bocah nakal berandal ngomongnya jelek. Ya, bocah nakal ngomongnya jelek, manggil temannya bukan nama hewan. Mau kemana Jin? Masya Allah. Temennya nyaut, mau kemarin ya. Ini kayaknya bukan orang ini. Bener enggak? Bener ya, anak laki jujur. Begitu enggak? Ayo jujur, begitu enggak? Pasti itu. Abi kan pernah cerita. Bocah bertiga nongkrong di warkop, kagak ada panggil nama. Jing, Bi, Nyet. Itu dia tiga itu lagi main ML. Kalah Jing, mana Nyet? Ya itu disautin itu. Bocah sekarang ngomong gak lepas daripada kalimat itu sekarang. Ya, jangan dicontoh yang begitu. Ya, nggak terlepas sekarang kalimat itu. Ya, jangan. Masya Allah, kita manusia mulia. Itu anjing, babi, itu hewan najis pukul langsung. Ya, jangan disamain, kita manusia mulia. Kullu bani Adam. Ya, setiap manusia itu mulia. Mulianya apa? Mulianya karena Allah berikan sempurna dalam ciptaannya. Jangan, nauzubillah ini. Ya, jadi jangan kalimat itu jangan dipakai dah dan keseharian jangan. Ya, nggak boleh kalimat kayak begitu karena kalam qabih itu ya jelek aja udah nggak punya sopan santun. Ya, apalagi sampai ngomong ke orang tuanya, dasar ngatain namanya hewan, nauzubillah ini jangan. Ya, nggak boleh tuh ngatain sama bapaknya hewan. Jangan. Wal mukhassamah. Anak yang nakal itu suka bertengkar, suka berkelahi. Ya, anak yang nakal suka ngompor-ngompori. Anak nakal itu suka berkelahi, bertengkar, padahal mah gak punya nyali, tapi begitu tingkahnya tengik. Ya. Suka ngajakin, hayo, tunggu di perapatan ya, ngapain? Menyetok angkot. Ya. Gak berani, tapi cuman sekedar apa namanya ngomporin bahasa aja. Jadi kalau anak yang nakal suka begitu usil, ya bocah ngaji dijailin, ya bocah mau sholat sendal diumpetin, tuh, ya bocah nakal begitu, ya. Nah, nih kalau bisa diamalin, kalau bisa dikasih, siap ngamalin nggak? Sholat tahiyat akhir, habis assalamualaikum, jangan merubah duduknya. Duduk tahiyat tahu? Jangan merubah duduk posisi tahiyat. Assalamualaikum, langsung pegang dada sebelah kiri. Baca apa bi? Alam nasrah laka sadrak sampai dengan selesai. Tuh. Ya, bisa diamalin tuh. Ya. Sholat 5 waktu, habis assalamualaikum, pegang dada. Alam bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak sampai dengan selesai. Buat apa bi? Nanti hati kita lembut, nggak gampang marah, nggak gampang emosi, dihina orang sabar, dicaci orang sabar, dimaki orang sabar. Ya, jadi kalau begitu saya ganti nama tapi sabar aja tapi ya boleh. Ya, pegang, mau laki mau cewek tuh, amalin tuh, ya, amalin. Tapi begitu, nanti kalau habis sholat, pegang dada, Bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak sampai dengan selesai. Ya, itu amalan di Pondok Pesantren Qatrun Nada, pimpinan almarhum Ki Haji Burhanuddin Marzuki. Santrinya setiap habis sholat berjamaah sebelum istighfar dia baca itu alam nasrah laka sadrak. Itu abi dari beliau. Nah,
Bisa diamalin? Bisa? Bi, saya nggak hafal alam nasrah, Bi, baca. Ya, hafalin alam nasrah laka sodok gampang. Ya, baca. Nah itu amalan supaya melembutkan hati. Tuh. Ya, Bi, saya nggak pegang dada teman lah, jangan. Ya, kalau begini baik, apaan ini? Ya, pegang dada sendiri, pegang supaya melembutin hati. Paham? Bisa diamalin ya, mudah-mudahan. Wa yastahzi'u bi ghairi, dan suka mengejek teman-temannya. Udah maki ngejek lagi. Nauzubillah. Ente orang miskin, aneh orang kaya nih. Ente mah nggak punya mobil, aneh punya mobil. Ente punya sepeda butut, ya asal dipakai letak. Ya, aneh mah punya mobil aneh rodanya 4, ya 3 mah bemo namanya. Tuh. Ya, jangan ngejek, jangan. Ya, apaan itu peci, kayak mangkok, apa tuh dikata itu? Jilbab kayak lap itu, lap motor, habis dikatain itu. Ya, sendalnya sendal jepit, ente mah murahan, mereka goceng nih anak nyekermen. Ya, tahu nyekermen kagak pakai sendal. Ya, jangan suka ngejek, jangan. Ya, kita ini manusia mulia, jangan ngejek. Bocah jenong banget, usah dikata. Bocah udah jenong kayak lohan, itu kan air nyebur. Jangan. Ya, nggak boleh. Ya, jangan. Jenong kagak jenong, yang penting mulia. Ya, hidup di dunia ini udah pasti ada ujian. Dah. Wa yatakabbaru alaih, sombong. Sombong itu sifat siapa? Ayo. Sombong itu sifat siapa? Sifat saya. Dari mana taunya? Dari mana taunya? Saya tahu dari orang, Bi. Wah. Aba wastakbara wa kana minal kapirin musyrikin. Soal Baqarah itu. Ya, ketika Allah perintahkan iblis buat sujud, oh iblis nggak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, wahai iblis, kau termasuk golongan orang yang sombong dan masuk golongan yang ingkar kepada Allah. Al-Baqarah. Ya, jadi orang yang sombong temennya siapa? Temennya siapa? Maka jangan sombong. Punya ilmu jangan sombong. Jadi ganteng jangan. Jadi cantik jangan. Jadi kaya jangan. Apa yang mau disombongin coba? Cantik tua-tua bakal jadi tuh. Ganteng tua-tua lama-lama jadi miskin, bisa jadi orang kaya bisa jadi miskin. Kita sombong, ya itu kan perlu disombongin, ya semuanya pasti bakal kembali. Udah itu aja, ya. Wala yastayamala qabihan, anak yang nakal itu kagak malu kalau dia berbuat jelek. Itu bahasa globalnya. Anak yang nakal mah nggak malu kalau dia berbuat jelek, cuek kan. Ya, nggak malu dia. Boncengan motor bertiga tuh, yang bawa laki, yang tengah perempuan, yang belakang laki. Ya. Naik motor bertiga itu. Kesian yang tengah itu, masalah kegencet. Ya, ya jangan. Ya, itu jangan dah. Ya, jadi nggak malu kalau dia berbuat jelek, nggak malu sama anak yang nakal. Dia nggak malu berbuat jelek, cuek aja. Ya, nggak malu. Wala yasma'un nasihah, dan tidak mau mendengar nasihat. Jadi kalau anak nakal mah dinasehatin nggak bakal kena. Ya, tong, jangan begitu lagi. Tahun dua saya. Sombong. Dinasihat dengan bapaknya, tong jangan begitu tong, bapak malu kalau begitu. Bapak bercakal ya. Tawan saya. Anak begitu tengil banget, ya, ya Neng jangan begitu Neng,
perempuan mah kudu dijaga. Kan orang tua begitu, bener nggak? Bener nggak? Kudu dijaga ya, biar bapak mama enak, biar neng juga enak. Kan orang tua begitu tuh. Tapi kadang-kadang perawan dibilangin galakan, mak tahu apa mak. Ini zaman udah zaman modern mak, modernisasi kan. Segala macam ada mak di dunia, medsos ada, Facebook ada. Mak tahu nggak Facebook? Facebook mak tahu nggak? Ini namanya mak nenek ditanya Facebook bingung. Mak taunya kompor doang ditiup ngebul nih. Itu namanya tungku mak, bukan Facebook. Ya, jangan dah dinasehatin, jangan galakan kita, jangan. Ya, karena nasihat itu dari orang tua nyelamatin kita buat kapan? Buat besok nanti bakal tua. Ada yang pernah dijewer, ada nggak? Ada yang pernah diteblak, tahu diteblak? Teblak itu belakangnya begini orang tua. Itu diteblak namanya. Ya. Ada yang pernah disentil, dicubit, dijewer, diempos, tahu diempos? Apa ini? Pahanya dicubit, diempos namanya tuh. Ya. Diempos. Ini anak Abi udah berapa kali Abi? Abi cubit, Abi empos, Abi sentil, ini anak Abi. Ya. Itu. Ya jadi penting nasihat buat anak, ya. Makanya kalau udah sama bapak, sama mamanya, guru dengerin. Ya, nggak boleh kita ngelawan sama bapak dan emak, apalagi guru nasihatin. Besok, ya, kata gurunya besok, ya, kita ngaji. Karena ngaji itu penting. Nanti kalau bapak sama emak kita udah kagak ada yang ngajiin siapa, begitu. Dulu Abi tahun 90, Abi tahun 94 95. Anggi udah lahir belum dia? Belum, lagi di mana ya? Surga. Abi 94 95 dulu ngaji dulu dengan almarhum di Cikumpa. Itu pesannya begitu sama guru ngaji. Ngaji bahasa orang kampung begini. Ngaji bukan buat lu, ngaji nanti buat bapak emak lu. Orang kampung begitu kalau nasihatin itu guru tuh. Ngaji bukan buat lu, tapi buat bapak emak lu. Ntar bapak emak lu mati, lu yang ngajiin. Bener ya? Itu guru tuh tahun udah hampir 20 sekian tahun tuh. Abi masih ingat terngiang-ngiang tuh pikiran. Maka setelah Abi ngaji kelar, Abi mondok. Ya, didalamin terus apa sih sebetulnya? Oh ternyata ini masya Allah. Ya, ngaji bukan buat lu doang, tapi ngaji buat bapak emak lu. Maksudnya apa? Ntar kalau bapak emak udah kagak ada, yang ngaji bukan orang lain, tapi anaknya. Lah kalau bocah nggak bisa ngaji depan emak bapaknya nangis, mak jangan mati mak jangan mati mak jangan mati mak namun maaf mau bercanda, mak udah mati atau bercanda. Ya, baca Yasin pakai Latin. Yasin itu Latinnya ya asin. Kata Maya lu tambahin buah. Ya. Kan Latinnya ya asin, tapi kalau Qurannya Yasin. Nah, bocah pakai baca Latin ya asin. Banyak nyaut tuh tambahin buah ngapa biar nggak terlalu asin. Ya, dah. Di guru-guru dengar nasihat. Ya, nasihat itu penting. Ya, nasihat itu penting. Ya, kalau nasihatin sama guru dengerin, nasihat sama orang tua dengerin. Jangan nasihatin main HP, waduh. Ya, kalau nasihat sama orang tua jangan main HP. Mak bentar mak, jangan ngobrol bentar mak jeda. Asik deh. Kata bentar dulu, mau toyorin. Ya, mau bilang. Ya, kalau begitu, waduh, masya Allah. Ya, Abi ngajar di pesantren aja, ada murid yang Abi nasehatin malah main kaki begitu, Abi sabet. Tuh Abi tuh. Ya, Abi tuh ngajar 7 tahun di pesantren, dinasehatin sama Abi malah main kaki begitu deh, sendalnya. Diri Abi sabet 2 kali. Sekarang tuh bocah ketemu Abi udah gendong-gendong anak tuh bocah, menikah. Ada dia Pak Ustaz kenal nggak sama saya? Siapa ya?
Dulu yang Ustadz sapet, sudah banyak yang saya sapet. Yang dulu Ustadz sapet sampai biru beti saya. Oh iya ingat dah bilang. Tuh, sekarang udah gendong anak tuh bocah. Udah punya anak. Masya Allah. Itulah ya. Jadi pendidikan dulu guru, sekarang kalau keras buat ngedidik kita. Orang tua ngedidiknya keras buat kita. Ya, jadi jangan disalahin. Ya, dulu aku kalau masya Allah, zaman mondok. Nah itulah pendidikan yang Allah kasih guru-gurunya. Ya makanya ini nanti semua dididik sama Pak Ustadz Obay, ya galak, ramah, senyum, jangan benci. Ya jangan pernah marah. Karena bentuk guru sayang sama murid. Orang tua nasehatin, jangan marah sama orang tua. Bentuk sayang orang tua sama anaknya. Ya, paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, saya mau bertanya, kalau misalkan ya kita lagi capek nih, terus orang tua nyuruh-nyuruh, gimana deh? Siapa namanya? Namanya Putri, Kak. Putri. Iya. Oh iya lupa namanya. Putri adanya Putra ya. Berusaha melayani orang tua itu wajib. Yang gampang, yang gampang nih dikasih contoh. Waktu kita orok kecil, emak udah ngantuk banget berat. Kita kira-kira emak bangun nggak? Nah udah begitu. Ya, kita kecil, emak udah ngantuk, udah sempoyongan jalan, udah puyeng kepala tuh. Anak kalau nggak dicebokin ini bisa keras. Urusan di bocah, urusan bahasa orang kampung berak di beranak urusan. Tuh. Maka orang tua pasti bang, benar nggak? Benar nggak? Nah ubahnya kita begitu, kita capek, orang tua perlu, waduh, kita berusaha. Tuh. Cuma jangan gerutu, nih gara-gara nenek nih, udah ngantuk, udah capek ada, jangan gerutu. Orang tua nggak pernah gerutu. Ya, buat ngedidik kita, nyayangin kita, orang tua nggak pernah gerutu. Tuh. Lagi ya dikasih contoh. Tengah malam kita waktu kecil nangis, minta nyusu, orang tua bangun nggak? Ya, itulah kasih sayang orang tua tuh. Ya, makanya ibu derajatnya tinggi, apalagi ibu yang dimana ibu punya di mana surganya. Ya, innal jannata tahta arjulihima, kata Nabi. Surga itu di bawah kaki bapak dan ibu. Kita masuk surga apa neraka? Surga apa neraka? Coba angkat nyampe neraka. Dia angkat ke neraka. Ya, kita pengen masuk surga. Jadi gitu pun berusaha layanin orang tua. Nah, ada lagi silakan.
Assalamualaikum Bi, mau nanya. Bi, kalau misalkan orang tua nyuruh-nyuruh kita, tapi kita udah lakuin semua, tapi kitanya masih tetap diomelin, itu gimana Bi? Siapa namanya? Iki. Hah? Iki. Apa sih? Iki. Oh, Kiki. Iya. Kiki. Nah, Kiki ya. Kiki ya. Semua udah kita kerjain. Orang tua masih aja ngomel, ngedumel, ngegerutuk. Bagaimana sih sikap seorang anak? Nah, sikap yang bagus tidak membantah atau tidak melawan omelannya. Yang bagus kita dengerin aja. Ya. Jangan dibantah. Tahu gak mak? Kan gue dengerin. Buah lagi. Jangan, auzubillah. Ya, dengerin aja. Bilang mak, kamu semua udah kerjain. Gue omelin lagi, dengerin aja. Jangan dibantah, jangan dilawan. Ya, nanti kalau dilawan, ujung-ujungnya pasti dengerin aja. Itu sikap yang baik aja udah. Diem aja udah. Ya, jangan dibantah. Ya, karena orang tua pasti berbeda karakter. Ada yang senang diajak ngobrol, ada yang senang kagak diajak ngobrol. Orang tua. Waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala. Orang tua kembali seperti anak-anak. Ya, maka kalau udah kita kerjain semua masih dapat omelan, jangan kita kita diam. Begitu Kiki ya. Nah, ada lagi silakan. Ada lagi. Sambil nunggu yang bertanya, saya bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kebiasaan anak-anak yang mungkin saat ini, tadi yang sudah Abi sampaikan dengan mengucap kata-kata nama-nama binatang, bagaimana caranya ya untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, dan apakah ucapan tersebut sering kita ucapkan itu membawa kita dalam kedosaan ya. Jadi mungkin setiap kita mengucap itu apakah kita dapat ganjaran dosanya itu Bi. Terima kasih ya. Yang pertama itu udah dosa, pasti dosa. Kenapa dosa? Sebab kita mengkiaskan manusia dengan hewan, apalagi hewan yang najis mubolas. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari dengan hal-hal kayak begitu? Kata ulama, apabila teman yang sering melakukan perbuatan mungkar, perbuatan keji, ditinggalin. Jadi jangan berteman dengan yang begitu, harusnya. Jangan berteman. Orang berteman sama teman yang kagak sholat pasti bakal ketularan kagak sholat. Orang berteman dengan yang munafik pasti akan bercampur dengan munafik. Ya. Jadi ditinggalin. Ya. Kenapa Bi? Mutusin tali silaturahmi? Enggak, beda lagi perkaranya. Ya, jadi harus ditinggalin. Kalau masih bercampur pasti akan nepak, tahu nepak. Nepak kata kita apa ya? Nular, ya, ketularan. Tuh, pasti akan nyampe. Orang yang duduk di majlis taklim pasti akan senang duduk di majlis taklim. Orang yang senang berjudi bercampur dengan teman yang berjudi pasti akan ikut berjudi. Baik, yang gampang begini. Homer atau homer? Minuman arak, minuman keras. Yang nenteng, yang jual, yang nuangin, yang nyuguhin itu padahal dia nggak minum. Disebut dengan bartender. Tahu bartender? Mainin botol, putar-putar, nggak tahu pas saya agak turun lagi nyambut.
Itu bartender itu kalau arak yang disuguhin dosa. Tuh kata Nabi. Padahal dia nggak minum, saya nggak minum bi, tapi kerja di tempat yang begitu. Tuh, ya. Maka bertemanlah dengan orang yang suka atau senang atau minimal tidak meninggalkan ibadah. Tuh, maka jangan bercampur. Gampang sekarang kan nularnya, betul ya? Gampang nularnya. Gaul, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nepa. Dia yang gampang. Kasih contoh. Abi pernah cerita di tetangga Abi di Cikumpa itu ada bocah 3 perempuan. Satu saudaranya, ini nakal sih, perempuan nakal. Kemana-mana soal malam laki pergi pulang-pulang pagi. Sering bergaul nih 3 anak ini nih, sering bergaul. Diajak kenalan, sekarang lebih parah, masya Allah. Buah-buahnya udah berbusak tuh, udah ditabokin, tetap aja begitu. Ya, ini Abi nih kalau udah berangkat ngaji nih ke daerah Cikumpa pasti ketemu tuh serong-serong tuh bocah. Biasa aja, ya bocah-bocah pitik, bocah kelas 6, kelas 1 SMP. Gara-gara ini nih saudaranya nih yang nakal nih. Nular seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya sekarang lebih parah. Tuh, ya. Akhirnya sampai Abi bilang, dah dipisahin nih bocah gak bakal kena. Akhirnya apa? Kalau nongkrong lakinya 7, perempuannya 3. Lakinya 10, perempuannya 4. Oh. Gara-gara apa? Gara-gara satu orang nih. Jadi penyakit. Ya maka yang begitu harus dihindari. Sekarang lebih parah pergaulan. Ya sampai bapak maunya ngomel, berbusa, ditabokin, disiram, tetap aja gak kena. Kenapa begitu? Sebab udah nepak tuh, udah kemarin, udah nikmat. Ya, ntar kapan penyesalannya? Wallahu a'lam. Ya, makanya bersyukur yang masih punya teman duduk di majlis dan Abi teman Abi banyak. Abi punya sohib banyak. Teman-teman Abi ustad, tapi yang gak doyan ngaji banyak juga. Mana Abi buat gaul? Tapi nulat akhirnya. Karena udah merasa jadi ustad besar, jadi mubalik besar, kagak mau ngaji. Abi manas gaul. Ya, ntar Abi ketularan. Ya, nah itu perkara orang yang sudah punya derajat tinggi. Jadi orang yang punya derajat tinggi harus tetap ngaji. Ya, orang yang udah mulia harus tetap ngaji supaya apa? Tidak lupa dengan begitu Bang Ubaya. Ada lagi? Silakan. Ya, cukup Bang Ubaya. Ya, baik. Waktu sudah 8 kurang. Insya Allah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Yang terpenting kesimpulannya, jadilah anak yang soleh dan solehah. Nah, ini kesimpulannya ya, supaya apa? Kita nggak tergolong anak yang durhaka sama orang tua dan guru. Mudah-mudahan Allah kasih manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kajian kitab Akhlak Libanin yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Aminul Mahmud. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ngerti, kita pahami, sehingga kita bisa terapkan di keseharian kita. Untuk kajian pada malam hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu atau di malam Sabtu yang akan datang kita lanjut kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Mari sama-sama kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.